Halo, Sobat Juara. Apa kabar Indonesia? Bertemu kembali di Podcast Juara, Jurnal Respinding dan Artikel Hukum Bersuara. Perkenalkan, saya Odi Faiz Guslan, host pada episode kali ini. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum teritorial yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, menurut prakarsa sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang tentang Desa disebutkan bahwa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal, usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Dalam hukum tata negara, pemerintahan desa digolongkan sebagai bagian dari pemerintahan eksekutif yang secara spesifik dapat dimasukkan sebagai kekuasaan pemerintahan daerah, sebagaimana dinyatakan di dalam Undang-Undang Desa, tepatnya pada pasal 1, angka 2 dan 3 Undang-Undang Desa. Dengan demikian, kewenangan eksekutif tertinggi desa dipegang oleh seorang pejabat pemerintahan yang lazimnya disebut sebagai kepala desa. Dengan kedudukannya yang memiliki kekuasaan administrasi pemerintahan paling bawah dalam struktur pemerintahan, maka Kades tidak lepas dari prinsip pembatasan kekuasaan. Pembatasan itu tidak hanya dimaksudkan dalam perihal isi kekuasaan, namun juga dalam hal masa jabatan dan periodisasi masa jabatan. Pasal 39 Undang-Undang Desa mengatur pembatasan masa jabatan dan periodisasi masa jabatan kepala desa. Pasal tersebut menjelaskan bahwa masa jabatan Kades adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 2 kali masa jabatan atau 3 periode. Mengacu pada pasal tersebut, periodisasi masa jabatan maksimal Kades adalah 18 tahun apabila kita jumlahkan seluruhnya. Hal ini pun diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 42 tahun 2021. Mengingat pasal 39 meniscayakan seorang untuk menjadi Kades 3 periode. Sebenarnya di pemilihan Kades, calon Pilkades lebih diuntungkan daripada calon kepala desa non-petahana. Dan jika dianalisa, memang tidak ada equality before the election dalam Pilkades, di mana sulit sekali untuk calon kepala desa non-petahana dalam menantang petahana. Oleh karena itu, Jurnal Respinding pernah menerbitkan artikel dengan topik terkait. Tepatnya di volume 12, nomor 1 tahun 2023, yang berjudul Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa, Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Sobat Juara bisa mengaksesnya di website respinding.bphn.go.id/e-journal. Teman-teman sekalian, sudah hadir bersama saya via Zoom yaitu Bapak Putra Perdana, salam kenal Pak, dan Ibu Sonia Ivana Barus. Selamat bergabung Bapak Ibu sekalian di program Juara. Apa kabar? Semua sehat? Ya, alhamdulillah sehat, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Ibu bagaimana Ibu? Sehat Ibu? Ya, sehat, Pak. Alhamdulillah. Mantap. Sobat Juara sekalian, Bapak Putra Perdana Ahmad Saifullah dan Ibu Sonia Ivana Barus ini adalah dosen di Fakultas Hukum di Universitas Bengkulu. Untuk lebih lengkapnya, Bapak Ibu sekalian mungkin dapat memperkenalkan diri. Mungkin dapat dimulai dari Bapak Putra terlebih dahulu. Monggo silakan. Ya, terima kasih Pak Odi. Izin memperkenalkan diri, saya Putra Perdana Ahmad Saifullah, mulai bergabung di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu menjadi PNS di tahun 2019, Pak Odi. Dan saya di bagian hukum administrasi dan ketatanegaraan yang biasa mengajar hukum tata negara, hukum pemilu, dan hukum pemerintahan desa. Dan saya sekarang sedang melanjutkan program doktoral di Universitas Andalas. Mungkin itu Pak Odi.
Siap. Silakan kemudian Ibu Sonia dapat melanjutkan. Ya, terima kasih Pak Odi. Saya Sonia Ivana Barus. Sama dengan Pak Putra, Pak Odi, saya ini dosen di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Kebetulan saya dan Pak Putra adalah rekan di satu bagian, jadi kita berada di bagian yang sama, yakni adalah hukum ketatanegaraan dan administrasi ya, di Fakultas Hukum. Tapi kalau Pak Putra tadi konsentrasinya di hukum tata negara, pemilu dan konstitusi, kalau saya kebetulan spesifikasinya di hukum administrasi negara. Begitu Pak Odi. Terima kasih. Ya, terima kasih atas perkenalannya Bapak dan Ibu sekalian, dan semoga Pak Putra semoga dilancarkan program doktornya. Amin. Mungkin langsung to the point saja ya. Bukan diskusi, apa ini? Podcast kita hari ini. To the point saja. Eh, apa yang keliru dengan pengaturan masa jabatan kepala desa di Indonesia? Mungkin Bapak Ibu dapat menyampaikan pandangannya terhadap hal ini. Dimulai dari Pak Putra mungkin. Ya, mungkin kalau ditanya apa yang keliru tentang masa jabatan, ini memang masa jabatan kan termasuk dalam salah satu prinsip konstitusionalisme. Karena pembatasan prinsip konstitusionalisme kan membatasi dua hal. Pertama, membatasi kewenangan penguasa, dan yang kedua membatasi waktu penguasa itu berkuasa. Nah, saya lihat pembatasan kekuasaan di Indonesia ini pada khususnya dalam lingkup eksekutif itu nggak ada landasan ataupun nggak ada filosofis yang jelas mengapa harus 2 periode, mengapa harus 3 periode. Nah, itu terbukti kalau saya baca original intent tentang pasal masa jabatan presiden itu nggak ada. Pasal tentang ini pun nggak ada masa jabatan. Pokoknya ya tiba-tiba muncul angka 6 tahun dengan bisa diperpanjang 2 kali masa jabatan. Itu kan kalau itu bisa misalkan itu mengacu pada masa jabatan presiden di Amerika Serikat gitu ya, yang bagaimana 4 tahun dan bisa dipilih kembali dalam 1 kali masa jabatan. Tapi kalau di Amerika jelas karena ingin membatasi penguasa hanya 2 periode saja karena kasus Franklin Delano Roosevelt. Tapi kalau di Indonesia kan kayak seperti ikut-ikutan gitu. Nah, makanya kenapa harus apa yang keliru dengan jabatan Kades tadi Pak Odi sudah sebutkan latar belakangnya. Pertama, jabatan yang terlalu lama itu mengganggu seorang Kades dalam bekerja gitu ya. Kenapa? Karena Kades akan kalau dilihat dari 6 tahun periode, 6 tahun masa jabatan itu, eh, Kades mungkin akan fokus pada permasalahan pekerjaan hanya 4 tahun. 2 tahun belakangan dia akan sibuk dalam berkampanye untuk berkampanye supaya terpilih lagi. Itu udah. Dan yang kedua, Kades ini bisa saja menggunakan APBDes gitu ya untuk melakukan program-program yang disebut pro rakyat di desa tersebut gitu ya. Dan yang jangan kita lupa anggaran dana desa itu besar gitu ya. 800 juta maksimum 2 miliar. Itu mengapa waktu Undang-Undang 6 tahun 2014 diundangkan banyak kelurahan yang mau jadi desa gitu. Terus apa yang ketiga gitu ya, kalau masa kampanye masa kampanye kepala desa biasanya sudah diatur oleh panitia pemilihan desa. Tapi kalau petahana itu bisa melakukannya itu dari jauh-jauh hari gitu ya. Nah, kita nggak tahu seperti sekarang, kita nggak tahu misalnya calon yang petahana itu bertindak sebagai calon atau sebagai petahana. Mungkin itu Pak, itu hal-hal yang kita anggap agak keliru tentang masa jabatan itu. Gitu ya. Mungkin bisa saja pendapat ini salah karena sifatnya masa jabatan itu kalau dalam hukum tata negara sifatnya open legal policy aja, kebijakan hukum terbuka yang sepenuhnya kekuasaan dari legislatif. Mungkin itu Pak. Oke, baik. Mungkin dari Ibu Sonia ada hal yang perlu ditambahkan terlebih dahulu. Ya, kalau dari saya,
penjelasan Pak Putra sudah cukup komprehensif ya Pak. Cuman memang karena tidak ada aturan yang jelas di tingkat undang-undang dasar gitu mengenai berapa lama ya jabatan yang bisa diemban gitu. Nah, itu membuat tadi ya open legal policy di tingkat legislatif itu menjadi syarat akan kepentingan sih kalau saya lihatnya ya Pak ya. Jadi berapa jumlahnya gitu, masa jabatannya berapa lama, berapa periode itu sangat-sangat sangat ditentukan oleh kepentingan akhirnya gitu, bukan based on law. Nah, itu yang kemudian juga menjadi kelemahan dari uh, aturan yang saat ini ada gitu. Nah, ini kemudian menjadi capture-nya kita juga ya, atau yang kita portray untuk kenapa kemudian tema seperti ini tuh menarik dibahas. Mungkin itu sih kalau dari saya Pak tambahannya. Baik, terima kasih. Berarti memang apa namanya tidak ada dasar yang cukup kuat untuk menyatakan kenapa ini harus 3 tahun gitu ya. Memang kalau dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harusnya ada semacam cost and benefit analysis terlebih dahulu untuk menentukan nilainya berapa, pantasnya kurang lebih seperti itu ya Pak. Mungkin lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Menurut pandangan Bapak Ibu sekalian, sekiranya apa untung dan rugi dengan aturan yang seperti saat ini, yang masa jabatannya mungkin 3 tahun. Tapi kalau dilihat dari sejarahnya, pengaturan jabatan kepala desa dari Orde Lama, Orde Baru sampai sekarang itu mengalami berbagai macam perubahan ya, dari mulai 8 tahun, 10 tahun, dan 6 tahun, ada yang 2 kali masa jabatan, yang sebelumnya tidak atur tentang apa namanya diangkat 2 kali dalam 2 periode. Mungkin bisa ditanggapi tentang hal ini Bapak Putra dan Ibu Sonia. Bu Sonia? Oke. Kalau saya sih melihat Pak, memang perubahan-perubahan peraturan perundang-undangan ya terkait eh, kepala desa ini itu sebuah keniscayaan sebenarnya Pak kalau saya melihatnya. Artinya ada perubahan dari Orde Baru sampai sekarang, yaitu wajar saja terjadi karena memang kan hukum itu harus mengikuti perkembangan manusia begitu ya. Nah, tapi memang ya kalau dibilang keuntungan sih saya rasa agak sedikit value ya, artinya agak sedikit eh, tidak agak sedikit tidak mudah ya untuk digambarkan gitu ya Pak ya, karena kan setiap aturan itu memang sangat-sangat tergantung pada masanya gitu. Nah, tapi menurut saya ya setiap periode itu ada kelemahan dan kelebihan. Seperti misalnya di tahun 1965 ya, itu ada 8 tahun ya. 8 tahun itu cukup lama sebenarnya ya Pak ya. Artinya kepala desa itu punya apa namanya kesempatan untuk membangun desanya lebih lama gitu. Tapi sayangnya ya itu tadi ya tidak diatur perpanjangan masa jabatannya gitu ya. Nah, periodisasinya tidak diatur. Nah, ini kan tentu sangat bahaya ya dalam konteks pemerintahan desa dan sangat berpotensi menimbulkan raja-raja kecil begitu ya. Nah, otoritarisme di tingkat desa juga menjadi sangat besar potensinya. Nah, di tahun 1979 itu 8 tahun tapi bisa diangkat kembali 1 kali lagi. Ya, ini sudah jauh lebih oke ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Periode masa jabatannya cukup panjang, tapi dia cuma bisa diangkat 1 kali gitu. Tapi sayangnya mungkin ini aturan ini tuh memang tidak ini juga ya bertahan juga karena ternyata pada masa ini tuh ya terjadi perubahan-perubahan karena memang konflik-konflik yang terjadi di masa 1979. Nah, kemudian pada tahun 1999 itu 10 tahun ya, ini semakin panjang dia Pak ya. Mungkin karena akibat reformasi nih ya pada tahun 1999 dan bisa diperpanjang atau periodenya itu bisa 2 kali masa jabatan. Nah, ini sudah mengikuti model atau konsep periodisasi si presiden ya. Nah, 10 tahun tapi ini cukup panjang ya.
dan menimbulkan konflik baru ya, karena 10 tahun itu sangat panjang. Nah, di tahun 2004, nah ini di reduce nih 6 tahun. Nah, jadi sangat singkat tapi cuma satu kali. Nah, ini juga angka 6 tahun ini dianggap tidak relevan ya. Akhirnya sekarang 6 tahun itu satu kali masa jabatan itu dianggap tidak relevan. Akhirnya kemudian di Undang-Undang Desa sekarang ditambah jadi 3 periode. Nah, mungkin semangatnya adalah demokrasi ya, tapi menurut kami justru yang sekarang ini 3 periode itu menjadi sangat-sangat tidak relevan lagi gitu. Karena akan menutup kemungkinan bagi orang-orang yang ingin maju sebagai kepala desa dalam konteks bukan incumbent itu akan menutup peluangnya. Begitu sih. Itu kalau dari saya, Pak ya. Mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Putra. Ya, em, ya, saya mau menambahkan ya Pak tentang apa kelemahan dan kelebihannya, gitu ya. Apa kelemahan, misalnya kan kelemahan 3 periode itu apa? Itu pertama tadi gitu ya yang sudah disebutkan, eh, masa jabatan yang terlalu lama itu kalau di Lord Acton bilang kan bisa menimbulkan korup gitu ya. Dan orang yang menjabat terlalu lama biasanya sudah nyaman gitu ya. Kalau di Adnan Buyung Nasution menggambarkan seperti orang naik kuda. Kalau orang naik kuda balap itu bawaannya maunya kencang terus gitu ya, bukan malah berhenti tapi kencang terus gitu ya. Nah, itu yang itu ya, dan bisa mempertahankan jabatan itu dengan cara apa? Dengan cara korupsi, kolusi, nepotisme tadi ya, yang tadi itu. Nah, tadi dari bagaimana ya? Tadi seperti tadi, APBDes itu bisa juga digunakan untuk program-program pro rakyat gitu ya, yang di desa tersebut gitu ya. Memang itu. Lalu kelemahan lagi apa? Yaitu kurangnya regenerasi kepemimpinan di desa itu gitu ya. Jadi kalau seorang menjabat 18 tahun, bayangkan kalau dia menjabat dari umur 30 sampai 48 tuh. Itu luar biasa gitu ya. Maka memang kami di sini sedikit menawarkan solusi bahwa masa jabatan masa jabatan kepala desa itu sebenarnya sih kami maunya semua jenjang jabatan apapun itu cukup 1 periode saja gitu ya. Bahkan saya pernah menulis Mahkamah Konstitusi rame-rame seperti ini dulu harusnya 1 periode aja gitu. Sebenarnya dua dua ketua MK di awal itu Prof Jimli dan Prof Mahfud sudah membudayakan 1 periode. Nah, kenapa kalau sekarang ini hobinya yang lama-lama itu? Nah, itu mungkin mungkin karena terlalu nyaman tadi, kata apa yang disebut Lord Acton tadi. Mungkin itu Pak Odi. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Berarti power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely gitu ya. Eh, Menanggapi hal tersebut, mungkin eh, dalam kaitannya sumber daya manusia sebagai seorang kades atau calon kepala desa, dia sebagai pemimpin mengingat akhir-akhir ini kalau nggak salah ada kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang kepala desa. Apakah seharusnya seorang kepala desa itu mempunyai apa ya, background di bidang hukum atau sejenisnya gitu, Bapak Putra atau Bu Sonia? Kalau saya, Pak ya, melihat sebenarnya itu bukan keharusan sih, apakah Iya. kemudian dia harus punya background hukum gitu. Ya, cuman kalau menurut saya harus punya kemampuan di bidang pemerintahan ya, seperti itu, bukan hukum dalam konteks partikular ya, secara khusus. Itu sih. Karena kalau dikhususkan seperti itu malah menutup keran demokrasi sih kalau saya lihat ya. Mungkin Pak Putra bisa punya pandangan berbeda. Silakan Pak Putra. Ya, memang itulah Pak. Saya bilang karena memang desa ini strategis Pak. Dari segi ADD-nya saja, alokasi dana desanya itu besar. Jadi Hmm. kebanyakan itu memang kalau ya memang kita nggak usah ini pendidikan. Orang itu paradigma yang dibangun kalau orang nyalon kepala desa nanti apa yang didapat gitu. Nah, itu tadi yang dari yang temuan dari KPK eranya Pak Agus Raharjo ya, yang mengatakan
hampir merata korupsinya. Tetapi korupsi di KPK 1 miliar. Nah, itu. Nah, bagaimana makanya waktu itu daripada susah ditawar ya tapi hukuman selesai gitu ya. Nah, walaupun memang ditentang oleh masyarakat sipil yang menyatakan bahwa oh, berarti ketua KPK membenarkan korupsi di desa dong. Nah, gitu ya. Jadi memang kalau saya sih melihat ya lebih ke integritas sih Pak ya. Integritas yang dipilih ya harusnya orang yang namanya desa itu kan skupnya kecil sekali kan. Skupnya kecil harusnya pilih orang yang benar-benar berintegritas dan memang track recordnya udah ada di situ. Misalnya tokoh masyarakat atau lampak yang biasa uh, apa KTP atau ngurusin administrasi si warga situ tanpa dengan sukarela dengan ikhlas gitu. Mungkin itu. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Dalam artikel, Bapak dan Ibu mendorong pembatasan masa jabatan kepala desa dalam satu periode, seperti di Filipina, dengan praktik no re-election. Mungkin sama kayak yang dibudayakan sama Mahkamah Konstitusi tadi ya. Mungkin bisa dijelaskan secara spesifik kalau di Filipina itu seperti apa? Ya, mungkin saya sedikit akan menjelaskan kenapa kita bandingkan dengan Filipina ya Pak ya, karena kan ini komparatif gitu. Sebenarnya kenapa pilihannya adalah Filipina, karena memang kita punya banyak kesamaan dengan Filipina ya. Jadi kita sama-sama dipimpin oleh presiden, begitu. Kemudian negaranya juga kepulauan dan ya struktur masyarakatnya juga sangat mirip, bahkan sampai kebudayaannya juga punya banyak kemiripan ya. Jadi memang kalau saya merasa dan Pak Putra juga bahwa perbandingan dengan Filipina ini adalah cukup tepat ya. Nah, ya kenapa kemudian eh, harus seperti di Filipina gitu ya? Ya karena kembali lagi tadi kami memandang bahwa satu periode itu cukup memberikan jaminan kepastian dan juga jaminan terhadap pemerintahan desa yang lebih baik gitu ya. Karena tadi ada banyak kemudorotan yang sudah disampaikan juga tadi oleh Pak Putra itu dengan konsep satu periode itu bisa teratasi. Ya, jadi ada beberapa cara ya yang di dalam paper kami ini kami sampaikan mulai dari konsep no re-election, no immediate re-election ya, kemudian ada only one re-election dan no limitation, ada juga only two re-election. Dan Filipina itu memilih yang no re-election dan itu cukup baik gitu karena memang kita punya kesamaan dan kemiripan. Ya, mungkin itu kalau saya. Pak Putra mungkin bisa menambahkan. Mungkin izin menambahkan Pak Udi, kalau di Filipina sendiri, jadi Filipina ini termasuk negara yang peradaban hukum tata negaranya saya anggap tertinggi sekarang di dunia gitu ya. Kenapa? Karena ketika sama seperti Indonesia, ketika berhasil menjatuhkan presiden yang otoriter gitu ya, kita Soeharto, beliau Marcos gitu ya. Eh, Filipina mengamandemen secara sadar konstitusinya itu dengan supaya peluang untuk melakukan abuse of power itu abusive constitution itu eh, ditutup yaitu ya caranya ya membatasi masa jabatan. Jadi di Filipina membatasi masa jabatan dari presiden sampai kepala desa itu cuma cukup 1 tahun dan itu saya nilai sebagai peradaban yang tertinggi gitu ya karena budaya 2 periode sendiri kan kalau kita belajar ilmu politik budaya 2 periode yang disebut oleh Profesor Burhanuddin tadi misalnya budaya 2 periode yang diterapkan di Amerika Serikat sendiri kan sering memunculkan apa yang disebut kutukan 2 periode. Kutukan 2 periode itu presiden yang sudah memasuki periode kedua dia udah nggak peduli lagi sama masyarakat gitu ya. Dia nggak peduli lagi oleh suara-suara sumbang. Dia hanya peduli pada menunaikan janji kampanyenya saja gitu ya, meninggalkan legacy gitu ya. Mungkin apa yang di sekarang ini
presiden, saya nggak apa ya, saya bukan mengkritik, tapi presiden udah nggak peduli lagi suara, tapi presiden membuktikan janji-janji kampanyenya gitu ya. Kemudahan investasi sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu bagaimana supaya Jakarta nggak macet dan ekonomi merata di seluruh penjuru tanah air, dia buat IKN gitu ya. Jadi ini pilihan aja ya, Pak, bukan apa masalah itu. Jadi kalau saya melihat seperti itu, budaya satu periode, tapi kami buat di sini adalah 7 tahun ya Pak, bukan 5 tahun gitu ya. Kenapa 7 tahun? Ya mungkin ini ketika ramai kemarin Pilpres 2019 mencontohkan Pak Profesor Salim Said di Pilpres itu kan 8 tahun. Kalau saya sih cukup 7 tahun. Kenapa ya? Memang kan kalau dilihat 4 tahun di Amerika Serikat itu nggak ada landasan filosofisnya juga Pak gitu ya. Nah mungkin kalau saya bawa dalam masyarakat Indonesia yang rata-rata mayoritas Muslim ya 7 tahun itu identik dengan ganjil gitu. Ya, 7 tahun itu udah separuh dari itu udah bisa dikatakan 1,5 dari RPJMN gitu ya Pak. Mungkin itu. Baik, menarik sekali yang disampaikan. Berarti artinya gagasan tersebut itu terganjal dengan putusan MK nomor 42 tahun 2021 yang tadi ya, yang mengukuhkan masa jabatan 6 tahun dapat dipilih kembali selama 3 kali. Apa benar begitu, Pak? Eh, Kalau saya justru Mahkamah Konstitusi itu sudah cukup moderat dalam putusan itu. Kan itu kan ada kepala daerah yang sudah menjabat 1 kali di periode 2000 berdasarkan Undang-Undang 32 2004, lalu pengen 3 periode lagi di Undang-Undang 6 tahun 2014. Kalau nggak salah dia udah 2 periode dia, yang satu udah 1 periode di Undang-Undang 32 2004, 6 tahun 2014. Mau periode ketiga, berarti mau jadi kades 4 periode, memakai dulu kan memakai dasarnya 32 2004 Undang-Undang Pemda. Sekarang saya memakai dasar hukumnya Undang-Undang Desa gitu. Nah, Mahkamah Konstitusi justru menutup peluang itu. Mau dia pakai dasar hukum apapun, kalau sudah hitungannya belasannya 3 periode, ya berarti selesai gitu ya. Jadi ini menggunakan nafas masa jabatan di dalam pilpres, Pak, gitu ya. Jadi presiden yang sudah atau wakil presiden yang sudah menjabat 2 periode tidak boleh berselang, mau itu berturut-turut atau berselang-selang, itu sudah dianggap 2 periode. Makanya dulu kan Pak JK di 2019 kan ada perindo kalau nggak salah yang menguji undang-undang pasal 169 itu tentang masa jabatan wapres itu. Karena dianggapnya Pak JK tidak berturut-turut gitu ya. Nah, ini MK menggunakan menutupnya memakai itu. MK sayangnya perkara itu pada saat itu ditarik ya. Kalau perkara itu diteruskan, saya yakin permohonannya sama, putusannya sama seperti di eh, putusan MK yang tadi Bapak sebutkan. Mungkin Bu Sonia bisa nambahkan. Ya, kalau saya sih melihat Pak, sebenarnya bukan terganjal sih Pak ya. Mungkin kan karena yang kami sampaikan ini adalah konsepnya bentuk ideal dan boleh menjadi pertimbangan gitu. Nah, tentu ini diharapkan nanti menjadi pertimbangan-pertimbangannya yang diambil oleh legislatif untuk mengambil keputusan. Ya, termasuk juga mungkin nanti pada saat di saran itu kami menginginkan adanya perubahan konstitusi gitu ya. Nah, dan pada saat perubahan konstitusi, hal seperti ini tuh diakomodir gitu, agar kemudian kejadian-kejadian penggunaan birokrasi yang mungkin akan terjadi karena jabatan kepala desa yang terlalu panjang, kemudian pemanfaatan fasilitas dan APBN yang tadi bisa secara tidak langsung dimanfaatkan, itu bisa diminimalisir gitu. Nah, mungkin cukup progresif, tapi tidak ada yang tidak mungkin menurut saya Pak ya, karena perubahan Undang-Undang Dasar itu bukan sesuatu yang sakral juga gitu ya, karena bukan sesuatu yang tidak boleh diubah gitu, karena Undang-Undang Dasar juga bukan kitab suci begitu ya, paling tidak seperti itulah yang kami kutip yang dikatakan oleh Profesor Yusril.
gitu. Baik. Lalu terhadap hal tersebut, eh, sekiranya apa rekomendasi yang didorong untuk kemudian bisa mendorong reformulasi gagasan masa jabatan kepala desa satu periode, Bapak dan Ibu? Iya, kami mendorong di situ. Ini perlu diketahui juga ya, Pak Udi, ini adalah hasil luaran penelitian PNBP Fakultas Hukum UNIP, gitu ya. Jadi ini hasil penelitian yang dimana publikasinya eh, Bu Sonia ini ketua UPP yang minimumnya cuman Sinta 6 Pak, tapi kami berikan lebih di Sinta 2 gitu ya. Alhamdulillah bisa diakomodir. Eh, apa Konsep ideal bagi kami untuk mengubah ini semua yaitu pertama dengan amandemen konstitusi Pak ya, secara formal gitu ya. eh, Amandemen konstitusi ini penting untuk mengubah. Nah, inilah yang harus dilakukan, bahwa amandemen konstitusi ke depannya itu eh, haruslah mengubah hal-hal yang sifatnya substantif gitu ya. Kalau dulu di 99 sampai 2002 kita hanya mengubah yang sifatnya politis gitu ya. Nah, ini kita harus mengubah reformasi hukumnya gitu. Reformasi hukumnya apa? Yaitu tadi tentang kalau bisa pembatasan eh, semua jabatan di lingkungan eksekutif itu satu periode saja gitu ya. Nggak usah kita eh, supaya seorang calon kepala desa gitu ya udah berpikir untuk satu periode aja, dia harus meninggalkan legacy selama 7 tahun. Nah, itu kalau di saya ya amandemen konstitusi formal tadi dengan mengubah. Lalu yang kedua, melakukan revisi terhadap undang-undang desa yang sejalan dengan konstitusi yang sudah diamandemen tadi gitu ya. Nah, jadi menjadikan masa jabatan Kades cukup satu periode saja dengan tanpa no re-election lagi. Bahkan di sini kami membahas hal yang ramai sekarang diperbincangkan publik tuh, Pak. Bahwa tidak diizinkan seorang yang garis lurus ke atas, garis lurus ke bawah, ke kanan kiri untuk menjadi calon kepala desa selanjutnya gitu ya. Harus dibarengi satu periode dulu gitu ya. Ini saya nggak bicara tentang yang ramai sekarang di batas usia capres cawapres, tapi memang itu yang harus dilakukan ya sebagai untuk menjaga netralitas dari seorang kepala desa petahana supaya tidak menggunakan resourcesnya untuk memenangkan pasangan calon tertentu gitu ya. Saya nggak bilang yang sekarang mau memenangkan pasangan calon tertentu, tapi itu cara yang harus dilakukan. Lalu yang ketiga, menjadikan budaya satu periode itu sebagai konvensi ketatanegaraan, sebagai kebiasaan gitu ya. Jadi kebiasaan yang harus diulang-ulang gitu ya. Tentu dulu saya berharap sekali gitu ya, misalnya kasus MK yang sekarang ramai misalnya. Kalaulah hakim konstitusi itu mencerminkan pada pribadi Prof. Jimli, pribadi Prof. Mahfud gitu ya, yang merupakan tokoh gitu ya. Ya cuma satu periode aja gitu ya, nggak akan terjadi hal-hal yang seperti ini. Jadi ya udah, kalau orang terlalu lama di situ ya seakan memiliki gitu ya. Jadi kalau di kepolisian itu kenapa harus dimutasi terus, karena supaya nggak jadi tanaman keras gitu. Ya, mungkin di Menkumham tanaman keras tuh apa, dia jadi berakar di situ, udah tahu cara mainnya bagaimana, kalau ini bagaimana gitu, makanya itu menjadikan konvensi. Dan juga kami karena kami ini nggak pernah jarang melihat gitu ya seorang kepala daerah ataupun pasangan yang selamat kepada yang menang gitu ya, itu budaya-budaya nggak kesatria itu, makanya itu victory speech itu sebagai konvensi ketatanegaraan. Jadi berpidato mengucapkan kami menerima kekalahan dan kami mengucapkan selamat kepada pemenang, dan itu menurut saya belum pernah ada itu ya di Indonesia, kecuali apa yang dilakukan
saya tulis di situ apa yang dilakukan Pak Fauzi Bowo waktu kalah sama Pak Jokowi di Pilkada DKI 2012. Gitu. Mungkin itu Pak Odi. Mungkin Bu Sonia bisa nambahkan. Ya, memang itulah kok kesimpulan dari paper kami ya Pak ya, bahwa ada 3 paling nggak perubahan konstitusi, kemudian kami juga menyarankan adanya revisi Undang-Undang Desa, dan yang ketiga itu tadi yang disebutkan oleh Pak Putra ya, ada pembatasan terhadap seluruh masa jabatan eksekutif ya, dan juga ada konvensi ketatanegaraan ya, yang itu tadi concession speech dan juga victory speech. Ada semacam pidato penerimaan kekalahan gitu, dan juga ada pidato ucapan terima kasih gitu kepada lawannya. Baik, Sobat Juara, itu tadi perbincangan yang menarik dari Bapak Putra Perdana Ahmad Saifullah dan Ibu Sonia Ivana Barus. Untuk melihat artikel lainnya, Sobat Juara bisa mengunjungi website resfinding.bpan.go.id/ejournal. Dan apabila Sobat Juara mempunyai ide atau gagasan atau tulisan yang dapat dikirimkan ke website tersebut. Sebagai informasi, juga jurnal Resfinding terbit sebanyak 3 edisi setiap tahunnya. Simak terus sosial media kita untuk informasi lebih lanjut. Saya Odi Faiz Guslan mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast Juara episode selanjutnya.